Yerusalem adalah kota di mana langit dan bumi bertemu selama ribuan tahun. Baru-baru ini menyaksikan sebuah peristiwa luar biasa yang membuat para ilmuwan terdiam. Pada malam tanggal 5 Oktober 2025, di bawah sinar matahari yang memantulkan keindahan batu-batu keemasan kota tua, dunia di sekitarnya tiba-tiba diliputi keheningan. Tidak ada panggilan telepon, tidak ada sinyal radio, tidak ada siaran, seluruh suara peradaban modern lenyap selama 7 menit yang panjang, seolah waktu sendiri menahan napas di atas kota yang tak pernah benar-benar tidur. Banyak yang percaya bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan suatu pertanda bahwa perubahan sedang terjadi, tidak hanya di langit, tetapi juga dalam atmosfer spiritual dunia. Para saksi menggambarkan ketenangan yang mencekam, di mana bahkan burung-burung pun terhenti di tengah penerbangan, seakan alam semesta sedang mendengarkan. Ketika 7 menit itu berakhir, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pertanyaan yang bergema di seluruh Israel dan lebih jauh lagi sangat sederhana. Apa makna dari keheningan ini? Sejarah mengajarkan kita bahwa ketika Yerusalem terdiam, surga akan berbicara. Mari kita telusuri bersama, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan selamanya mengubah cara kita melihat dunia. Laporan pertama muncul setelah tengah hari. Para turis, penduduk setempat, dan penyiar lokal semua menggambarkan momen surrealis yang sama. Telepon terputus di tengah percakapan, radio berhenti berfungsi, lampu lalu lintas berkedip tak teratur lalu mati, dan di tengah semua itu, kota kuno ini diselimuti keheningan. Bukan kedamaian, melainkan sesuatu yang tidak alami, seperti jeda sebelum badai. Yerusalem, yang biasanya dipenuhi dengan suara-suara panggilan doa, gema lonceng gereja, dan bisikan tembok barat, tiba-tiba terdiam. Orang-orang mendongak, menduga akan mendengar guntur, suara dengung, atau mungkin listrik yang padam, tetapi langit begitu cerah. Selama 7 menit penuh, tidak seorang pun dapat menjelaskan apa yang terjadi, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan tombol jeda pada segala sesuatu yang dibangun manusia untuk saling menghubungkan. Meski tidak ada laporan ilmiah resmi yang mengonfirmasi peristiwa ini, tidak ada buletin pemerintah atau makalah astronomi yang menjelaskan penyebab pemadaman elektronik yang sempurna ini. Namun, ratusan saksi baik Yahudi, Kristen, Muslim, turis, maupun penduduk lokal menceritakan pengalaman yang hampir identik. Banyak yang melaporkan bahwa mereka melihat langit berkilauan, seolah-olah udara itu sendiri bergetar. Seorang saksi mata di dekat Bukit Zaitun menggambarkan pengalaman itu seolah-olah melihat melalui air, di mana langit beriak seperti tabir yang terangkat. Seorang operator radio lokal merasakan sesuatu yang mendalam dalam dadanya, bukan suara yang dapat didengar, melainkan resonansi yang bergerak melalui dirinya. Banyak yang melaporkan merasakan ketenangan aneh, bukan ketakutan, tetapi sebuah rasa hormat, seolah-olah dunia terdiam karena suatu alasan yang belum mereka pahami. Apakah ini gangguan elektromagnetik, fenomena atmosfer yang langka, atau sesuatu yang melampaui batas pengetahuan kita? Sebuah sekilas gambaran tatanan tak terlihat yang dibicarakan oleh para nabi kuno? Seiring menit demi menit berlalu dan sistem mulai hidup kembali, banyak yang merasa bahwa kesunyian itu tidak benar-benar berakhir. Mereka merasakannya terus berlanjut, seolah-olah ada gema di bawah kebisingan kehidupan yang kembali, seperti sesuatu yang sakral telah melintas di atas kepala, bergesekan dengan waktu itu sendiri. Saat dengungan kehidupan modern kembali, pertanyaan-pertanyaan memenuhi udara. Apa yang telah terjadi? Mengapa Yerusalem? Dan mengapa 7 menit? Tidak lebih, tidak kurang. Bagi mereka yang memahami nubuatan, angka ini, keheningan ini, dan waktu ini memiliki makna yang dalam. Kitab suci kuno menggambarkan momen ketika surga akan terdiam, sebuah jeda sebelum suara Tuhan mengguncang bumi. Apa yang dinyatakan dalam teks tersebut mungkin menjelaskan segalanya. Hari-hari berikutnya, berita tentang keheningan misterius selama 7 menit menyebar seperti api di seluruh Yerusalem dan sekitarnya. Beberapa menganggapnya sebagai sekadar keingintahuan, gangguan aneh dalam sistem modern, mungkin akibat gangguan matahari atau fenomena elektromagnetik yang tak terjelaskan. Namun, bagi yang hidup dengan satu mata tertuju pada kitab suci dan mata lainnya pada tanda-tanda zaman, terasa ada sesuatu yang lebih berat di baliknya. Mereka ingat bahwa Yerusalem bukan hanya sekadar kota batu dan cerita. Itu adalah poros spiritual dunia, tempat di mana langit dan bumi pernah bertemu, di mana para nabi melangkah, dan hadirat Tuhan memenuhi bait suci. Jika keheningan seperti itu terjadi di sana,
Mungkin masalahnya bukan pada teknologi, mungkin ini adalah sesuatu yang teologis. Dan di saat itulah, sebuah ayat dari kitab Wahyu mulai beredar secara daring, awalnya dengan pelan, kemudian menarik perhatian umat beriman dan cendekiawan. Ayat tersebut berasal dari Wahyu 8:1. Ketika ia membuka meterai ketujuh, terjadilah keheningan di surga selama sekitar setengah jam. Ini adalah salah satu ayat yang paling menghantui dan penuh kuasa dalam seluruh Alkitab. Yohanes, yang diasingkan di Pulau Patmos hampir 2000 tahun yang lalu, mencatat momen keheningan total di tengah penghakiman surga yang sedang berlangsung. Seolah-olah penciptaan itu sendiri berhenti sejenak sebelum tindakan selanjutnya dalam sejarah ilahi. Meskipun banyak orang memperdebatkan maknanya, para teolog lintas generasi sepakat pada satu hal. Keheningan ini melambangkan penangguhan di surga, sebuah jeda yang mendalam, menandai transisi dari belas kasihan menuju gerakan, dari kesabaran menuju tujuan. Namun, disinilah hubungan menjadi hampir mustahil diabaikan. Dalam penafsiran profetik, waktu seringkali beroperasi secara berbeda dari pengalaman kita. Menurut banyak sarjana Alkitab yang dihormati, 1 jam nubuatan kira-kira setara dengan 7 tahun dalam kronologi manusia. Jika rasio ini diterapkan pada ayat Wahyu, setengah jam waktu nubuatan menjadi sekitar 7 menit waktu literal di bumi. 7 menit durasi tepat keheningan yang menyelimuti Yerusalem pada 5 Oktober 2025. Bukan 6 menit, bukan 8 menit, melainkan 7 menit. Dan angka 7 ini, sepanjang kitab suci, selalu memiliki bobot ilahi, 7 hari penciptaan, 7 hari raya Israel, 7 meterai, 7 trompet, 7 tahun kesengsaraan, semua itu membentuk irama penyempurnaan ilahi, tanda waktu sempurna Tuhan yang tertulis dalam bahasa nubuat. Bayangkanlah, surga pernah hening selama setengah jam, dan kini, di zaman kita, kota yang pertama kali dinubuatkan itu terdiam dalam rentang waktu yang sama. Mungkinkah ini sekadar kebetulan? Atau mungkin sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah gema simbolis, latihan ilahi, atau bisikan kenabian yang menerobos kebisingan generasi kita? Jika kita melanjutkan membaca di Wahyu 8, keheningan bukanlah akhir. Itu adalah ambang batas. Perikop itu berlanjut, lalu aku melihat ketujuh malaikat berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Lalu malaikat itu mengambil alat pendeteksi, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka terjadilah bunyi-bunyian, guntur, kilat, dan gempa bumi. Perhatikan pola ini, mula-mula diam, lalu gemetar. Momen keheningan total diikuti oleh suara, gerakan, dan getaran yang beriak melalui ciptaan itu sendiri. Menariknya, menurut seismograf di seluruh wilayah, itulah yang terjadi di Yerusalem segera setelah 7 menit itu berakhir. Gempa berkekuatan 3,2 skala Richter, kecil namun terukur, berpusat tepat di bawah Bukit Bait Suci, tempat di mana Bait Suci Sulaiman pernah berdiri, di mana kubah batu sekarang berada, dan di mana banyak nubuat menunjuk pada kejadian di masa depan. Keselarasan ini mengerikan dalam ketepatannya. Langit terdiam, lalu bumi merespons. Trompet ditahan, dan tanah itu sendiri bergetar seolah menunggu suara berikutnya, seolah pola kuno itu terulang kembali. Bukan sekadar metafora, tetapi dalam kenyataan, dunia fisik mencerminkan naskah surgawi yang ditulis sejak dahulu kala. Tentu saja, tak seorang pun dapat memastikan dengan pasti bahwa apa yang terjadi sore itu adalah penggenapan harfiah dari Wahyu 8, tetapi ketepatan dan keajaiban yang mengelilinginya tidak dapat diabaikan. Kita harus berbicara dengan hati-hati dan penuh kerendahan hati ketika membahas hal-hal yang begitu sakral. Namun, bahkan pengamat yang paling cermat pun dapat mengenali irama yang jelas. Diam, lalu gemetar, jeda, lalu gerakan. Surga terdiam, dan bumi terbangun. Irama ini bergema di seluruh kitab suci, dari Gunung Sinai, tempat guntur mengikuti kesunyian, hingga ke salib, di mana kegelapan menyelimuti daratan sebelum gempa bumi memecah keheningan Golgota. Setiap kali surga berhenti, itu adalah pertanda bahwa sesuatu yang monumental akan segera dimulai. Banyak cendekiawan berpendapat bahwa keheningan surgawi melambangkan jeda suci, a moment ketika keadilan ilahi dan belas kasih ilahi bertemu, saat doa-doa para wali naik ke hadapan tahta dan seluruh ciptaan menunggu perintah Tuhan selanjutnya. Jika benar demikian, apa yang terjadi di Yerusalem bisa jadi gambaran awal bukan hanya acara itu sendiri, tetapi latihan yang diperkenankan oleh Tuhan untuk membangunkan mereka yang masih memiliki telinga untuk mendengar. Pikirkanlah, selama 7 menit,
Semua sinyal buatan manusia dibungkam, setiap suara manusia terdiam. Dalam keheningan itu, mungkin surga mengizinkan kita melihat sekilas bagaimana rasanya keheningan yang hebat itu saat sebelum trompet berbunyi, sebelum tirai keabadian dibuka. Bukan kilat atau api yang menggetarkan hati para saksi hari itu, tetapi kesadaran bahwa sesuatu yang kuno dan hidup mungkin bangkit sekali lagi. Jadi, pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah terjadi pemadaman listrik. Ratusan orang melihatnya, merasakannya, menggambarkannya. Pertanyaan yang lebih mendalam adalah, mengapa sekarang? Dan mengapa Yerusalem? Sepanjang sejarah manusia, tidak ada kota yang memiliki bobot kenabian seperti ini. Tidak ada tempat yang diperebutkan dengan sengit, dan tidak ada nama yang lebih banyak disebut di surga dan di bumi selain nama ini. Jika keheningan benar-benar memiliki makna, maka waktu kemunculannya bukanlah kebetulan. Bagi mereka yang mempercayainya, ini mungkin bisikan dari keabadian, asain bahwa jam pasir nubuat hampir kosong, bahwa panggung sejarah bergeser sekali lagi menuju tindakan terakhirnya. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa peristiwa ini tidak dapat dilihat secara terpisah. Untuk memahaminya sepenuhnya, kita harus melihatnya sebagai bagian dari pola yang lebih besar, konvergensi tanda-tanda di langit dan di bumi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Masing-masing adalah sapuan kuas dalam gambaran ilahi yang sama. Karena nubuatan tidak pernah berbicara sepotong-sepotong, ia berbicara dalam pola. Dan keheningan di Yerusalem mungkin hanya satu bagian dari rangkaian peristiwa yang telah dijelaskan dalam kitab suci sepanjang waktu, sebuah urutan yang mengungkap di mana kita berdiri saat ini dalam kisah waktu yang terus berkembang. Untuk memahami makna sejati dari keheningan ini, kita tidak dapat memandangnya sebagai misteri yang terisolasi. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai bagian dari pola yang jauh lebih besar, sebuah pola yang telah terungkap secara diam-diam sepanjang sejarah dan kini tampak semakin mendekati puncaknya. Kitab suci tidak pernah berbicara sepotong-sepotong. Nubuatan bergerak dalam siklus, dengan tanda-tanda yang bergema melintasi generasi-generasi hingga, pada waktu Tuhan, semuanya bertemu dengan tepat. Jika kita menelusuri kisah Israel dalam seabad terakhir, sebuah irama luar biasa mulai muncul, irama yang ditulis bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh orkestrasi ilahi. Untuk melihatnya dengan jelas, kita perlu memulai dengan satu simbol tunggal yang Yesus sendiri berikan kepada kita, pohon ara. Dalam Injil Matius 24:32-34, Yesus berkata, "Tariklah perumpamaan ini dari pohon ara. Ketika ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu." Di seluruh kitab suci, pohon ara selalu mewakili bangsa Israel, perjanjiannya, musim-musimnya, dan pemulihannya. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, Israel masih berada di bawah pendudukan Romawi, dan penduduknya akan segera tersebar di seluruh dunia selama hampir 2000 tahun. Namun, ia memberitahu murid-muridnya bahwa suatu hari pohon ara akan mengeluarkan daun lagi, pertanda bahwa musim penggenapan sudah dekat. Dan itu benar-benar terjadi. Pada tahun 1948, setelah berabad-abad diasingkan, negara Israel terlahir kembali, pohon ara hidup kembali. Kemudian, pada tahun 1967, selama Perang 6 Hari, Yerusalem, kota yang kini kita bicarakan, dipersatukan kembali di bawah kendali Yahudi untuk pertama kalinya dalam hampir 2 milenium. Dua tonggak nubuat ini dipisahkan oleh jarak 19 tahun. Keduanya ditandai oleh peristiwa luar biasa baik di surga maupun di bumi, kelahiran kembali suatu bangsa dan pemulihan ibu kotanya. Namun, nubuatan tidak berhenti di situ. Setiap titik balik utama dalam sejarah modern Israel selalu disertai oleh sesuatu yang luar biasa di langit, seolah Tuhan menuliskan kalendernya di angkasa bagi mereka yang menyaksikannya. Anda mungkin ingat tetrad bulan darah, 4 gerhana bulan total berurutan, masing-masing jatuh tepat pada hari raya Alkitab, Paskah dan Sukkot. Itu terjadi pada tahun 1948, tahun kelahiran kembali Israel, dan sekali lagi pada tahun 1967, tahun ketika Yerusalem dipersatukan kembali. Untuk memahami makna sejati dari keheningan ini, kita tidak dapat memandangnya sebagai misteri yang terisolasi. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai bagian dari pola yang jauh lebih besar, sebuah pola yang telah terungkap secara diam-diam sepanjang sejarah dan kini tampak semakin mendekati puncaknya. Kitab suci tidak pernah berbicara sepotong-sepotong.
Nubuatan bergerak dalam siklus, dengan tanda-tanda yang bergema melintasi generasi-generasi hingga, pada waktu Tuhan, semuanya bertemu dengan tepat. Jika kita menelusuri kisah Israel dalam seabad terakhir, sebuah irama luar biasa mulai muncul, irama yang ditulis bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh orkestrasi ilahi. Untuk melihatnya dengan jelas, kita perlu memulai dengan satu simbol tunggal yang Yesus sendiri berikan kepada kita, pohon ara. Dalam Injil Matius 24, 32-34, Yesus berkata, "Tariklah perumpamaan ini dari pohon ara. Ketika ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu." Di seluruh kitab suci, pohon ara selalu mewakili bangsa Israel, perjanjiannya, musim-musimnya, dan pemulihannya. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, Israel masih berada di bawah pendudukan Romawi, dan penduduknya akan segera tersebar di seluruh dunia selama hampir 2000 tahun. Namun, ia memberitahu murid-muridnya bahwa suatu hari pohon ara akan mengeluarkan daun lagi, pertanda bahwa musim penggenapan sudah dekat. Dan itu benar-benar terjadi. Pada tahun 1948, setelah berabad-abad diasingkan, negara Israel terlahir kembali, pohon ara hidup kembali. Kemudian, pada tahun 1967, selama Perang 6 Hari, Yerusalem, kota yang kini kita bicarakan, dipersatukan kembali di bawah kendali Yahudi untuk pertama kalinya dalam hampir 2 milenium. Dua tonggak nubuat ini dipisahkan oleh jarak 19 tahun. Keduanya ditandai oleh peristiwa luar biasa baik di surga maupun di bumi, kelahiran kembali suatu bangsa dan pemulihan ibu kotanya. Namun, nubuatan tidak berhenti di situ. Setiap titik balik utama dalam sejarah modern Israel selalu disertai oleh sesuatu yang luar biasa di langit, seolah Tuhan menuliskan kalendernya di angkasa bagi mereka yang menyaksikannya. Anda mungkin ingat tetrat bulan darah, 4 gerhana bulan total berurutan, masing-masing jatuh tepat pada hari raya Alkitab, Paskah dan Sukkot. Itu terjadi pada tahun 1948, tahun kelahiran kembali Israel, dan sekali lagi pada tahun 1967, tahun ketika Yerusalem dipersatukan kembali.